Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 5011190351 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal UAS pengantar manajemen yang terdapat 3 soal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar atau planning atau perencanaan. Jelaskan. Ada 4 tahap dasar perencanaan, di antaranya adalah tahap pertama, menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau menimbulkan masalah. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan. Pertanyaan kedua, ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Yang saya tahu ada 5. Pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarki, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal-hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Seperti contohnya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Yang kedua, teori motivasi M.C. Cleland. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut M.C. Cleland, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan di dalam teori ini. Kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Yang ketiga adalah teori X dan Y M.C. Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan M.C. Gregor. Gregor merumuskan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan Y. Yang keempat, teori Herzberg. Ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori MH. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer
bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, dua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Kelima adalah teori ERG Clayton-Alderfer. Makna dari ketiga istilah ini memiliki 2 poin yang sangat penting. Pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Hal ini dikarenakan eksistens berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow. Relatedness berkaitan dengan hierarki kebutuhan 3 dan 4 di dalam konsep Maslow. Sedangkan grow memiliki arti yang sama dengan self-actualization pada teori Maslow. Kedua teori dari Alderfer ini memang lebih menekankan pada segala jenis kebutuhan manusia tersebut diusahakan untuk dapat dipenuhi secara serentak. Bila teori Alderfer ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal seperti, yaitu yang pertama, semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. Pertanyaan ketiga yaitu, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau kepemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkungan daerah, organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjawabnya, yaitu keterlibatan masyarakat dari RT hingga lurah harus diutamakan untuk melawan COVID-19 ini. Pendekatan menggunakan peran serta masyarakat penting dalam pengambilan atau penerapan kebijakan terkait pandemi COVID-19 saat ini. Pendekatan yang paling utama adalah pendekatan peran serta masyarakat. Itu efektif dalam menerapkan pembatasan fisik, apalagi mengenai karantina wilayah jika diterapkan, sebab melalui peran serta masyarakat akan ada keterlibatan RT, RW, lurah, serta tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan. Kemudian juga tokoh kepemudaan, organisasi masyarakat termasuk Karang Taruna. Semua lini tersebut harus dilibatkan dan diaktifkan dalam menangani penyebaran COVID-19. Hal itu sesuai dengan jalannya suatu kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah. Apalagi jika kasus COVID-19 terus meningkat drastis dan menyebabkan daya tampung rumah sakit dan kemampuan tenaga medis tidak lagi memadai. Tentunya tidak luput dan dari pentingnya peran serta masyarakat agar ada kesadaran masyarakat dan daerah. Kemudian juga edukasi publik agar membudayakan pola hidup bersih mengenai sejumlah daerah yang mulai melakukan karantina wilayah. Yang harus diingat yaitu pentingnya komunikasi publik secara baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kepiawaian dan dari setiap kepala daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan dan perkataan yang tidak baik.